Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Handayani dengan NPM 19754030 dari program studi agribisnis pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pembiayaan bakmi Jawa Tumami sebagai tugas ujian akhir praktikum mata kuliah pembiayaan. Bakmi Jawa Tumani adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner, menjual berbagai macam bakmi seperti bakmi Jawa ayam spesial goreng, bakmi Jawa spesial kuah, bakmi ayam spesial nyemek. Bakmi Jawa Tumani berada di Jalan Ratu di Balau, nomor 134, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Identitas responden. Yang pertama, nama pemilik yaitu Rama Gunawijaya, umur 28 tahun, status pernikahan sudah menikah, tanggungan 2 anak 1 istri, pendidikan terakhir SMA, jenis usaha UMKM, lokasi Jalan Ratu di Balau, nomor 134, Tanjung Senang, Bandar Lampung, kapasitas produksi awal 7 kg mie, kapasitas produksi saat ini 20 kg mie, jumlah tenaga kerja yaitu 2 orang dari keluarga sendiri. Selanjutnya yaitu modal. Modal merupakan hal yang sangat penting di dalam menjalankan suatu usaha. Modal usaha adalah berupa uang yang dipakai para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menjalankan usahanya. Seiring berjalannya waktu, untuk memperbesar usaha, pihak Bakmi Jawa Tumani mengajukan KUR kepada Bank BRI Tanjung Senang. Kemudian, BRI menyalurkan pinjamannya kepada saudara Rama dikarenakan hasil survei layak untuk menerima pinjaman KUR sebesar 10 juta dengan bunga 0,8% dengan cicilan per bulan yaitu 305.000 selama 36 bulan. KUR atau kredit usaha ringan merupakan program prioritas dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pembiayaan individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki anggunan tambahan atau anggunan tambahan yang belum cukup. Prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu yang pertama ada karakter. Manfaat dari penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad yaitu kemauan dari calon debitur. Di lingkungan Pak Rama ini dikenal dengan kepribadian yang baik, jujur, ringan tangan, dan tidak pernah ada masalah dengan tetangga ataupun dari pihak lainnya. Di lingkungan kerja pun tidak pernah bermasalah. Selanjutnya, pihak bank pun menilai karakter dari calon debitur dengan cara yaitu yang pertama, meneliti daftar riwayat hidup debitur dengan wawancara langsung dengan nasabah ataupun bertanya kepada masyarakat di lingkungan debitur. Yang kedua, meneliti reputasi calon debitur di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, meneliti apakah calon debitur terlibat dalam suatu masalah. Yang keempat, meminta informasi dari bank lain. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu capacity. Yang dimaksud dengan capacity yaitu kemampuan debitur dalam melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau yang akan dilakukan yang dibiayai oleh bank. Pendapatan sebulannya Pak Rama yaitu 32.400.000, pinjaman yang dikehendaki Pak Rama yaitu 10 juta. Dibayar selama 32 bulan, per bulannya 305.000. Pengukuran kapasiti ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan historis, yang kedua pendekatan finansial, yang ketiga pendekatan edukasional, yang keempat pendekatan yuridis, yang kelima pendekatan manajerial, yang keenam pendekatan teknis. Prinsip yang ketiga yaitu kolateral, yaitu barang-barang jaminan yang diberikan oleh pinjaman sebagai jaminan atas kredit yang diterima. Manfaat oleh kolateral adalah sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab lain di mana debitur tidak mampu melunasi hutang jaminannya, juga sebagai alat pengamanan dan menghadapi kemungkinan ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saat kredit tersebut harus dilunasi. Jaminan berupa sertifikat rumah yang dilakukan oleh Bapak Rama. Penilaian terhadap kolateral ini harus ditinjau dari dua sudut
dari dua sudut, yaitu ekonominya, yaitu nilai ekonomis dan barang-barang yang akan dijaminkan, serta nilai yuridis, yaitu apakah barang-barang jaminan tersebut memenuhi syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan. Prinsip yang keempat yaitu kapital. Pihak bank menilai dari jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Sebagai contoh, apabila calon nasabah meminta pihak bank untuk membiayai pembiayaan sepeda motor, maka pihak bank harus memenuhi beberapa besarnya persentasi uang muka yang diberikan oleh calon debitur. Biasanya, bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Selanjutnya, prinsip yang terakhir yaitu condition. Dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan juga masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Aset tempat tinggal milik sendiri, aset yang dimiliki rumah, kondisi ekonomi baik. Adapun maksud penilaian terhadap condition of economy yang dimaksud pula untuk mengetahui sejauh mana kondisi-kondisi mempengaruhi perekonomian suatu negara atau suatu daerah untuk memberikan dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif terhadap perusahaan yang memperoleh kredit tersebut. Kesimpulan, berdasarkan pertimbangan hasil survei, bukti-bukti fisik, dan cek lingkungan, serta didukung dengan jaminan yang memadai, maka permohonan Pak Rama layak untuk didanai dan dikabulkan oleh Bank BRI dengan KUR sebesar 10 juta dengan cicilan 305.000 selama 36 bulan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.